Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Kali ini kita akan membahas salah satu materi sosiologi mengenai masalah sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, pada video sebelumnya, kakak telah membahas beberapa hal mengenai masalah sosial, mengenai pengertian, karakteristik, dan juga salah satu bentuk dari masalah sosial, yaitu mengenai kemiskinan. Nah, jadi pada video kali ini, kakak akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bentuk masalah sosial. Yang kedua, mengenai kejahatan. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas mengenai kejahatan dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bentuk masalah sosial yang kedua, ya, atau yang kemarin A, berarti yang sekarang video sebelumnya A, berarti video sekarang yang B, mengenai kejahatan. Nah, apa yang dikatakan dengan kejahatan? Ya, kita dalam masyarakat sering melihat orang yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, jadi dalam sosiologi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kejahatan. Jadi, kejahatan ini dapat kita artikan sebagai perbuatan yang dianggap sebagai perilaku yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi ini yang dapat kita artikan sebagai kejahatan, di mana suatu perilaku yang melanggar terhadap nilai-nilai, norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kenapa dikatakan melanggar? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Oke, ini dikatakan dengan kejahatan, ya. Kemudian, kira-kira suatu kejahatan itu pasti timbul karena ada faktor penyebabnya. Sebuah kejahatan tidak mungkin timbul secara tiba-tiba. Pasti ada hal-hal yang membuat seseorang kenapa dia melakukan suatu kejahatan. Nah, jadi bisa kita jelaskan mengenai faktor penyebab kejahatan, ya. Oke, berarti faktor penyebab kejahatan. Nah, yang pertama yang menjadi faktor penyebab kejahatan adalah terjadinya perubahan sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, kita ketahui bahwa perubahan sosial itu sesuatu hal yang berubah di dalam masyarakat yang meliputi nilai-nilai dasar, sehingga dengan adanya suatu perubahan di dalam masyarakat itu tidak selalu mengarah kepada hal yang bagus, yang baik. Tetapi ada juga perubahan yang mengarah kepada hal yang negatif. Kita contohkan, misalkan, dengan adanya penemuan internet, itu bisa dikatakan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi dengan adanya penggunaan internet, itu bisa digunakan ke hal-hal yang negatif. Kita contohkan, di internet sering adanya penipuan, dan juga banyaknya situs-situs yang mengarah kepada hal yang negatif, sehingga yang menonton akan terpengaruhi, yang menonton akan merasa
ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilihat. Nah, itu bisa dikatakan dampak negatif dengan adanya suatu penemuan. Nah, jadi dengan adanya suatu perubahan, penemuan itu bisa mengarah ke hal-hal yang negatif juga. Salah satunya yaitu dengan adanya pengaruh teknologi-teknologi, media-media, seseorang juga bisa melakukan suatu penyimpangan. Kemudian adanya perubahan sistem ekonomi, ya, terjadinya krisis, kemudian menyebabkan banyaknya yang tidak bekerja, kemudian dapat menjadi pengangguran sehingga banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan seperti misalkan mencuri dan sebagainya. Oke ya, kemudian juga keadaan politik ya di suatu masyarakat yang membuat juga masyarakat melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Oke, jadi yang kedua, faktor penyebab kejahatan adalah penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah. Nah, ketika ada yang melakukan suatu penyimpangan, hukum-hukum yang ada, aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu tidak ditegakkan sesuai dengan yang berlaku, ya. Bisa dikatakan misalkan suatu norma juga memiliki kelemahan, ya. Ketika misalkan nih orang kelas atas yang melakukan penyimpangan, sanksi yang dia dapatkan ringan misalkan karena dia dari kelas atas. Nah, hal-hal yang seperti itu menyebabkan orang-orang kelas atas itu juga sering melakukan suatu penyimpangan misalkan, ya. Jadi banyak yang melakukan suatu penyimpangan karena lemahnya norma, lemahnya aturan yang diterapkan kepada orang yang melakukan penyimpangan. Jadi lemahnya aturan menyebabkan banyaknya yang melakukan penyimpangan. Kemudian selanjutnya faktor penyebab kejahatan adalah dapat dikatakan sebagai kesulitan ekonomi. Nah, kesulitan ekonomi membuat orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak disukai dalam masyarakat. Misalkan karena kelaparan, pekerjaan tidak ada, makanya mereka mencuri, merampok dan sebagainya. Itu karena faktor ekonomi, ya. Oke, selanjutnya selain ini bisa dikatakan juga sikap mental yang keliru. Ya, sikap mental yang keliru ini bisa kita artikan di mana suatu individu, ya, dia yang keadaan emosinya tidak stabil, cepat terpengaruh oleh lingkungan, oleh media yang dia lihat. Kita contohkan misalkan anak-anak remaja ya yang sering mengikuti pola-pola kehidupan yang dia lihat di media sosial. Nah, itu akan mempengaruhi mereka, termasuk dalam melakukan suatu tindakan menyimpang, ya. Itu karena pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, jadi bisa dikatakan sikap mental yang keliru atau kepribadiannya yang tidak stabil sehingga dapat terpengaruhi oleh lingkungannya. Oke, selanjutnya selain sikap mental adalah kurangnya pedoman dalam berperilaku, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini maksudnya adalah kurangnya pedoman dalam berperilaku. Jadi seseorang itu tidak ada pedoman dalam untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kita contohkan, tidak adanya aturan dalam masyarakat tersebut sehingga individu tidak dapat memahami aturan-aturan yang ada, ataupun juga tidak ada tokoh yang menjadi contoh dalam mereka berperilaku sehingga mereka itu rentan untuk melakukan suatu penyimpangan. Dan inilah beberapa ya faktor penyebab kejahatan. Oke, selanjutnya selain faktor penyebab kejahatan, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai apa saja sih bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat, ya. Oke, sekarang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan. Nah, apa saja bentuk-bentuk kejahatan? Yang pertama adanya white
collar crime. Kemudian ada blue collar crime. Oke, selain itu ada juga organized crime. Kemudian ada victimless crime. Selain itu ada corporate crime. Corporate crime. Nah, selain itu ada juga cybercrime ya. Berarti keenam cybercrime dan juga government crime. Government crime. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah white collar crime. Yang dikatakan white collar crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau para petinggi, atau bisa dikatakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kelas atas. Contohnya apa? Seperti korupsi ya, atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu disebut dengan white collar crime, suatu kejahatan yang dilakukan oleh kelas atas. Kemudian ada blue collar crime, yaitu di mana suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kelas bawah. Contohnya apa? Seperti mencuri, mencopet ya, dan lain-lain, atau nyuri sandal, nyuri sapi, nyuri kerbau. Nah, itu digolongkan ke dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah. Kemudian ada organized crime, itu adalah suatu kejahatan yang terorganisir, yang terstruktur, punya susunan yang jelas. Kita contohkan seperti penjualan barang-barang terlarang, narkoba. Nah, itu mereka pasti melakukan secara terstruktur. Nah, itu dikatakan dengan organized crime. Kemudian ada victimless crime, yaitu suatu kejahatan tanpa korban. Nah, kenapa bisa dikatakan kejahatan tanpa korban? Sebenarnya bukan tidak ada korban sama sekali, korban itu ada, tetapi korbannya itu hanya si pelaku penyimpangan itu saja. Kita contohkan seperti bunuh diri. Kenapa bunuh diri dikatakan victimless crime? Karena hanya si pelaku itu saja yang menjadi korban, tidak ada korban yang lain ya. Atau kita contohkan lain seperti orang merokok tetapi sendirian di ruangan sendiri gitu, tidak ada korban yang lain. Kemudian yang kelima ada corporate crime ya, atau corporate crime, suatu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya apa sih kejahatan yang dilakukan perusahaan? Misalkan membuang limbah sembarangan ya, yang tidak memperhatikan lingkungan, atau juga tidak membayar gaji karyawan, kemudian menunda-nunda gaji karyawan dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan kejahatan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kejahatan cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya. Contohnya apa? Kejahatan dunia maya seperti banyaknya penipuan ya, penipuan online di dunia maya. Kemudian ada government crime, yaitu kejahatan pemerintah. Nah, contohnya apa? Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya seperti tidak melakukan pembangunan secara merata, atau adanya diskriminasi terhadap daerah-daerah tertentu. Ya, kita contohkan misalkan dalam segi kesehatan, ekonomi, nah itu hanya mementingkan daerah-daerah tertentu saja. Nah, itu bisa dikatakan itu kejahatan pemerintah. Nah, ini adalah beberapa bentuk-bentuk kejahatan ya, dari white collar crime sampai kepada government crime. Sobat Desen, sekarang kita akan lanjut ke dalam bagaimana upaya menyelesaikan suatu kejahatan ya. Agar suatu kejahatan tidak ada di dalam masyarakat, berarti ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar kejahatan berkurang di dalam masyarakat. Kira-kira apa saja? Oke, jadi kakak akan menjelaskan upaya menyelesaikan suatu kejahatan.
upaya atau mengurangi ya, mengurangi kejahatan. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mensosialisasikan nilai dan norma. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi atau pengenalan terhadap nilai-nilai, norma-norma, aturan yang ada di dalam masyarakat, jadi masyarakat akan memahami mana perilaku yang boleh dilakukan, mana perilaku yang tidak boleh dilakukan dengan adanya aturan-aturan. Dan juga dengan adanya aturan itu dapat mengontrol perilaku masyarakat. Dengan adanya aturan, pasti adanya sanksi. Itu akan membuat masyarakat atau individu ketakutan ketika ingin melakukan suatu penyimpangan. Oke, jadi yang pertama adalah adanya pengenalan atau sosialisasi terhadap nilai dan norma. Nah, selanjutnya, nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat itu harus melembaga, ya. Melembagakan norma-norma sosial. Nah, salah satunya adalah seperti norma hukum yang terstruktur, memiliki aturan-aturan yang jelas. Ketika ada yang melakukan penyimpangan, aturan sanksi-sanksinya itu jelas yang akan diterapkan kepada yang melakukan penyimpangan. Jadi, sebuah aturan harus melembaga. Selain aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat secara non-formal. Oke, selanjutnya yaitu dapat melakukan atau mengontrol ya. Mengontrol terhadap media massa. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah untuk mengontrol media massa yang ada di dalam masyarakat. Karena kita contohkan banyak perilaku-perilaku masyarakat sekarang atau remaja-remaja sekarang itu mereka banyak terpengaruhi oleh media massa. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka banyak terpengaruhi oleh media massa dari pergaulan hidup, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nah, itu banyak dipengaruhi oleh media massa. Jadi, kita harus memilah atau memilih mana yang baik, mana yang tidak. Oke, selanjutnya, bagi siapa yang melanggar itu adanya suatu penerapan sanksi. Penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan. Nah, jadi dengan adanya sanksi yang tegas, masyarakat itu akan was-was ketika ingin melakukan suatu penyimpangan karena adanya sanksi. Baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi yang ada di dalam masyarakat. Oke, jadi ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan di dalam masyarakat. Sobat Desen, demikianlah pembahasan mengenai bentuk masalah sosial yang kedua, yaitu mengenai kejahatan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!